Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video yang lalu, yaitu mengenai perhitungan stoikiometri pada larutan, gitu ya. Oke, baik, silahkan disimak video berikut ini ya. Semoga video ini bisa membantu belajar para siswa sekalian ya, dan semoga sedikit membantu gitu ya, sehingga untuk belajar stoikiometri jauh lebih mudah. Oke, baik, untuk perhitungan stoikiometri ya, maka langkahnya ya bisa diperhatikan teorinya. Reaksi antara asam kuat dengan basa kuat dapat dituliskan sebagai reaksi ion H+ dengan ion OH-. Itu ya. Jadi untuk menyingkat asam kuat dan basa kuat. Oke. Nah, dalam hal ini ion H+ mewakili asam dan ion OH- mewakili basa. Oke. Kalau sudah, maka perhatikan untuk menentukan pH hasil reaksi antara asam dan basa, ya, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Oke, apa saja 3 hal yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama yaitu jika mol asam kuat lebih besar dari mol basa kuat, gitu ya, maka pH akhir dari campuran akan bersifat asam. Oke, karena bersifat asam, tentu masih ingat, maka nilai pH-nya pasti di bawah 7. Gitu ya. Kemudian, yang kedua, ya, yaitu di sini, jika mol asam kuatnya lebih kecil dari mol basa kuat, gitu ya, maka pH akhir campuran akan bersifat basa. Ya, tentu masih ingat bahwa larutan yang sifatnya basa pasti nanti pH-nya ada di atas 7. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu jika mol asam kuat setara, gitu ya, atau nilainya nanti sama dengan mol basa kuat, maka pH akhir campuran akan bersifat netral. Gitu ya. Jadi seperti halnya air, dia netral. Gitu ya. Berarti nanti tidak usah dihitung ya, maka pH-nya pasti sama dengan 7. Gitu ya. Nah, maka sekali lagi, jadi kalau mau mereaksikan antara asam kuat dengan basa kuat, sekali lagi yang kita pelajari hanya asam kuat dan basa kuat dulu. Gitu ya. Maka 3 kondisi ini harus kalian perhatikan. Gitu ya. Yang pertama bisa jadi mol asamnya yang lebih besar daripada mol basanya. Yang kedua bisa jadi mol asamnya yang lebih kecil dari mol yang basa. Atau yang ketiga yaitu nilai molnya setara. Gitu ya, antara yang kuat dengan yang lemah. Oke, mohon maaf, maksud saya nilai molnya setara antara asam kuat dan basa kuat, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba terapkan pada 3 soal, gitu ya. Ini adalah soal yang pertama. Yang diminta adalah tentukan pH akhir campuran dari larutan berikut ini. Oke, sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 m dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 m. Oke. Nah, maka pembahasannya. Nah, yang pertama ya, mol HCl, kita lihat zatnya karena HCl ya, untuk mempermudah
kita singkat menjadi mol H positif. Itu ya. Sementara yang NaOH, maka kita tulisnya mol OH-. Oke. Berikutnya, nah, yaitu mol H positif kita peroleh dari volumenya dikalikan dengan molaritasnya. Gitu ya. Jadi 50 kali 0,1 jadinya 5 milimol. Ya, dilihat di sini pada HCl hanya cuma 1. Gitu ya. Jadi ini hanya kali 1 gitu aja. Sementara yang OH- juga sama. Kalau kita lihat di sini OH-nya juga 1. Gitu ya. Sehingga molnya adalah 50, yaitu ini 50 kali 0,1. Itu ya. Nah, kalau kalian amati dari sini ternyata nilai molnya sama. Gitu ya. Nah, di sini kalian perhatikan karena jumlah mol H positif sama dengan jumlah mol OH-, gitu ya. Nah, maka dengan demikian kesimpulannya apa? Seperti yang tadi, ya kesimpulannya adalah pH akhirnya adalah 7. Gitu ya, alias dia bersifat netral. Ya, karena dia jumlahnya sama. Oke. Nah, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, misalkan bentuknya seperti ini. Sebanyak 100 mili larutan H2SO4 0,1 M dengan 100 ml NaOH 0,1 M. Oke. Nah, ya. Nah, di sini petunjuknya saya berikan yaitu H2SO4 diganti menjadi H+ sama seperti tadi yang NaOH-nya diganti dengan OH-. Oke, kalau sudah kalian perhatikan ya, pada H2SO4 lihat hanya ada 2. Gitu ya. Nah, maka dari sini lihat mol H positif sama dengan 2 ya. Nah, warna merah ini gara-gara lihat di sini hanya ada 2. Gitu ya. Langsung saya kalikan 100 mili, langsung saya kalikan kembali dengan 0,1. Gitu ya, sehingga hasilnya 20 milimol. Nah, sementara yang OH-, mol yang ini OH-, gitu ya. Nah, di sini yaitu 1. Saya beri warna merah juga. Kenapa? Karena OH-nya ada 1. Gitu ya. Nah, kali 100 kali 0,1. Ternyata hasilnya 10. Oke. Nah, dengan demikian, ya kalian bisa lihat. Ya, dengan demikian, maka H+-nya molnya 20, OH-nya molnya 10. Ya, maka dengan demikian otomatis ya yang sisa adalah yang H+-nya karena lebih besar. Gitu ya. Nah, dari sini ini kita reaksikan ya. Ini kita ambil kesimpulannya yaitu H+-nya ada mol tersisa sebanyak 20 dikurangi 10. Ya, 20 itu dari yang atas ini dikurangi 10 yang ini. Gitu ya. Maka sisanya 10. Oke, nah kemudian ingat volumenya karena dia sudah dicampur, maka volumenya adalah volume total, yaitu dari sini. Nah, lihat di sini 100 mili ditambah dengan 100 mili. Makanya di sini tertulis 100 ditambah 100. Itu ya. Maka hasilnya adalah 200, maaf, ya hasilnya adalah 200 mililiter. Oke. Nah, kalau sudah ya, nah maka kita bisa hitung pH-nya. Oke, nah kita hitung di sebelah sini. Ya, pH sama dengan negatif log sisa mol H positif dibagi volume total. Ya, sisa molnya. Ya, berarti yang ini. Ya, 10/200. Oke. Nah, di sini min log 10/200. Itu ya. Sehingga bentuknya saya ubah menjadi negatif log 5 kali 10 pangkat min 2.
Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya maka nilainya adalah 2 dikurangi log 5. Terbukti ya bahwa dari reaksi ini ya H2SO4-nya yang menang. Ya, karena H2SO4 sifatnya asam, maka masih ingat kalau asam pH-nya pasti di bawah 7. Oke? Nah, gitu ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Jadi terwakili oleh ini. Ya. Nah, nanti misal ini hasilnya sama. Nah, maka sama seperti tipe soal nomor 1 tadi. Berarti nilai pH-nya pasti 7. Itu ya. Dan kalau 7 sudah tidak perlu dilakukan perhitungan ulang. Oke? Nah, baik. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga, sebanyak 50 mili larutan HCl 0,1 M dicampur dengan 50 mili larutan CaOH dalam kurung 2 kali, ya, CaOH 2 kali 0,1 M. Oke, nah kalau sudah, ya sama seperti tadi, ya kita ganti, kita wakilkan HCl kita lihatnya jadi H+, CaOH 2 kali, yang dilihat adalah OH-nya. Oke, kalau sudah, oke, saya tulis dulu mol H positif. Ya, karena HCl hanya cuma 1, berarti 1, ya, saya warnai merah, ini menunjukkan hanya, gitu ya, kali 50, yaitu volumenya, kali 0,1. Maka hasilnya adalah 5. Oke, kemudian satunya mol OH min, yaitu 2, ya, karena lihat di sini OH-nya dalam kurung 2. Gitu ya. Jadi 2 kali 50 volumenya tadi dikalikan 0,1. Sehingga ketemunya adalah 10. Nah, kalau sudah, nah maka sama seperti halnya yang tadi, gitu ya. Nah, sama seperti halnya yang tadi, maka angka yang besar harus dikurangi angka yang kecil. Oke, sehingga, nah dari sini yang sisa adalah molnya OH-, yaitu 10 dikurangi 5. Ya, maka hasilnya adalah 5. Nah, volume totalnya ingat seperti tadi. Di sini campurannya adalah 50 ditambah 50. Gitu ya. Maka volumenya adalah 100. Oke. Nah, kalau sudah, ya perhatikan. Karena yang sisa OH-, maka yang dihitung POH-nya terlebih dahulu. Itu ya. Jadi POH sama dengan negatif log, ya, sisa mol OH- dibagi volume total. Itu ya. Nah, sisa OH-nya kan 5. Berarti nanti 5 dibagi 100. Itu ya. Nah, ini sama dengan min log 5/100. Oke, sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Nih. Ya, maka hasilnya adalah 2 dikurangi log 5. Oke, nah tapi ingat, was, ini masih POH. Ya, POH itu masih belum. Itu ya. Ingat yang dicari pH akhirnya. Nah, maka kita hitung lagi di sini. Ya, masih ingat pH adalah 14 dikurangi POH. Ya. Nah, karena di sini kita cek kembali nilai POH-nya kan juga ada minusnya ya. Nah, maka nanti alangkah baiknya di sini diberi kurung. Gitu ya, sehingga saya lanjutkan sampai selesai. 14-nya tetap. Ya, POH-nya ini 2 min log 5. Ya, saya beri kurung tujuannya biar tidak terjadi kesalahan. Oke, lihat dari sini. Maka 14 dikurangi 2, hasilnya itu 12. Kemudian lihat dari sini. Nah, minus kali minus. Maka jadinya adalah plus. Gitu ya. Log 5-nya tetap. Ya, berarti dengan demikian nilai pH-nya adalah 12 ditambah log 5.
Oke. Nah, masih ingat ya? pH nilainya 12. Nah, 12 itu di atas 7. Ya, maka otomatis yang menang istilahnya ya, yang menang adalah basa yang kuat. Gitu ya. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Nah, jadi seperti inilah ya. Jadi kalau ada reaksi antara asam yang sifatnya kuat dengan basa yang sifatnya kuat, gitu ya. Nah, maka cara mengerjakannya ya atau cara menyelesaikan soalnya adalah seperti apa yang saya contohkan ya dalam video ini. Oke. Nah, baik, inilah materi yang bisa saya bagikan pada hari ini ya. Semoga bisa membantu kalian ya untuk siswa kelas 11 ya dan semoga dipahamkan gitu ya. Jadi soalnya bisa dicoba berulang-ulang kali ya sampai bisa menguasai soal dan penyelesaiannya dengan baik gitu ya. Oke, saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.